6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami yang berdatangan di bawah ini. Sebagai pengawas tempat pemungutan suara. Kemudian di tahun 2023 mulai penurunan yaitu 3.009 pelanggan. Jadi turun kurang lebih 1,70%. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebagai ujung tombak Bawaslu, pengawas TPS dituntut untuk menjaga integritas dan netral. Pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 23 Januari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pelantikan pengawas TPS di Kota Bau-Bau berlangsung serentak pada Senin pagi. Sebagai ujung tombak Bawaslu, pengawas TPS dituntut untuk menjaga integritas dan netral. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Kami yang berdatangan di bawah ini. Sebagai pengawas tempat pemungutan suara. Senin pagi 22 Januari 2024, Panwaslu Kecamatan Sekota Bau-Bau melantik pengawas tempat pemungutan suara PTPS pemilihan umum. Pelantikan yang dilakukan secara serentak itu dipusatkan di tiap kantor kecamatan setempat. Dikonfirmasi RRI, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bau-Bau Ikhwaluddin Raziki usai menghadiri pelantikan PTPS di Kecamatan Betoambari dan Murhum mengatakan, mengacu pada tahapan perekrutan PTPS, pelantikan serentak ini dilakukan dalam 2 sesi, 7 kecamatan dilakukan pada Senin pagi, sementara 1 kecamatan lainnya pada Senin sore. Nah, jadi untuk PTPS ini mereka mulai bekerja dari terhitung pasca dilantiknya hari ini tanggal 22 Januari sampai dengan 21 Februari atau kurang lebih 1 bulan. Untuk jumlah PTPS yang terlantik pada hari ini sebagaimana jumlah TPS yang telah ditentukan oleh KPU Kota Bau-Bau itu sebanyak 449 TPS. Olehnya itu kami juga membentuk pengawas TPS sejumlah 449 pengawas untuk seluruh TPS. Ikhwaluddin mengatakan PTPS merupakan ujung tombak Bawaslu. Olehnya itu, PTPS dituntut untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Mulai saat ini, lanjut Ikhwaluddin, PTPS yang sudah resmi dilantik tidak diperkenankan berafiliasi dengan parpol, calon peserta pemilu, ataupun tim-tim sukses dari peserta pemilu. Para pengawas TPS yang baru saja dilantik ini itu ditekankan bahwa mereka dituntut integritasnya sebagai pengawas pemilu karena baik itu pengawas TPS sampai dengan kami Bawaslu Kabupaten Kota, kami bukan hanya melakukan fungsi pengawasan, tapi di satu sisi juga masyarakat akan melakukan pengawasan terbalik kepada kami. Apakah kami sudah melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Murhum Fadli Hasan mengaku pelaksanaan pengawasan pemilu 2024 bukanlah hal yang mudah karena beririsan dengan tahapan pelaksanaan pilkada yang waktu pemilihannya dijadwalkan di bulan November nanti. Kami sudah mitigasi bahwa beberapa tempat, beberapa TPS nanti itu akan rawan terjadi. Makanya setelah pelantikan ini kami akan melaksanakan BIMTEK. Penguatan itu soal hal teknis yang akan terjadi di TPS nanti. Kesalahan-kesalahan atau keributan-keributan yang kemungkinan akan terjadi di TPS-nya seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun, berbeda dengan angka kecelakaan naik 44 kasus. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani.
Angka kecelakaan lalu lintas lalin di wilayah hukum Polres Bau Bau sepanjang tahun 2023 naik 44 kasus atau presentasinya 24% dibanding tahun sebelumnya. Tercatat dalam data satuan lalu lintas, kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2022 lalu hanya sejumlah 181 kasus. Sementara tahun 2023 sebanyak 225 kejadian. Kapolres Bau Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk membeberkan kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 cukup besar dibanding tahun 2022. Angkanya tahun 2023 mencapai 615 juta rupiah, sedangkan tahun 2022 lalu 200 juta lebih. Total korban meninggal dunia perbandingan 2 tahun tersebut tidak selisih jauh. Tahun 2022 korban meninggal dunia 23 orang, sedangkan tahun 2023 sejumlah 22 orang. Jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.061 pelanggar. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 3.009 pelanggar. Jadi turun kurang lebih 1,70%. Masih dengan data yang sama, kata Kapolres, luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2023 cukup banyak, sejumlah 285 orang, sedangkan tahun 2022 hanya 207 orang. Usia pelaku pelanggaran lalu lintas paling dominan mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun, sejumlah 117 orang, usia 31 hingga 40 tahun sejumlah 30 orang, dan usia di bawah 15 tahun 28 orang. Sementara itu jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditemukan Satlantas Polres Bau Bau dalam kegiatan operasi rutin dan terjadwal sebanyak 3.009 kasus di tahun 2023 dengan nominal denda 383 juta rupiah. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 dengan angka 3.061 pelanggaran yang menghasilkan denda 347 juta rupiah. Wade Nurliani, Kapolres Bau Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau Bau tahun ini mengembangkan 3 ruang terbuka hijau agar kota semakin terlihat indah. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Itu 3 hal ini yang harus kita betul-betul poles bagaimana bisa Bau Bau ini indah. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau Bau bakal membenahi dan mengembangkan beberapa ruang terbuka hijau RTH agar kota pemilik benteng terluas di dunia ini semakin terlihat indah dan masyarakat yang berkunjung merasa betah. Sekretaris DLH Bau Bau, Maruji mengatakan RTH yang dibenahi yakni berada di Kota Mara, Pantai Kamali, dan Benteng Keraton Wolio. 3 titik RTH itu menurut Maruji kerap dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Itu 3 hal ini yang harus kita betul-betul poles bagaimana bisa Bau Bau ini indah. Karena orang datang di Bau Bau ini, misalnya di Pantai Kamali, Kota Mara, ke Keraton juga. Itu makanya tahun ini kita coba berapa taman yang kita mau kembangkan, khususnya di Kota Mara, terus di Pantai Kamali dengan di Keraton. Itu karena bicara tentang budaya di sana. Orang datang di sana kalau tamannya juga bagus, orang akan betah juga akan di sana. Menurut pria yang pernah menjabat Sekdin Dispora Bau Bau ini, kecantikan kota dapat terlihat jika kawasan kotanya bersih dan RTH-nya bagus. 2 indikator itu juga menurut Maruji dapat menunjang kegiatan pariwisata daerah. Iya, istilahnya bahwa pariwisata itu kan ada pariwisata lokal. Orang akan datang di situ, pulang dari kantor kan enak dia duduk di situ dulu. Siang-siang mereka istirahat di situ kalau RTH-nya bagus. Sore-sore itu kalau tamannya bagus, orang akan nyaman juga di situ. Yang kedua, orang datang luar biasa ini Kota Bau Bau dengan RTH-nya bagus, tamannya bagus. Karena itu pihaknya berharap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau Bau untuk meningkatkan anggaran program-program pertamanan dan pengelolaan sampah. Selama ini, ungkap Maruji, anggaran DLH Bau Bau untuk 2 program tersebut masih minim, sehingga keindahan kota untuk bisa setara dengan kota-kota lainnya di Indonesia yang sudah bagus masih sulit tercapai. Ya, masih minim dengan persampahan itu masih minim dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Surabaya atau di mana. Surabaya dan Jogja dan sebagainya itu bagus karena di situ anggarannya besar untuk pertamanan dan persampahannya. Bagaimana mau kita kembangkan kebersihan kota bagus? Anggarannya kita harus seperti itu. Jadi bagi saya yang utama juga itu adalah bagaimana meningkatkan anggaran untuk pertamanan dan persampahan itu supaya Kota Bau Bau ini kita lihat bagaimana kenyamanannya, kebersihannya dan RTH-nya bagus. Reporter RRI Bau Bau, Afriansah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir.
Untuk memaksimalkan pelayanan penerbangan ke Wakatobi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap menggelontorkan anggaran melalui pemberian subsidi kepada pemerintah Kabupaten Wakatobi sekitar 2 miliar rupiah. Selain membantu Pemkab Wakatobi melalui pengalokasian anggaran dalam bentuk subsidi, pemerintah Provinsi Sultra juga mendorong untuk pembukaan rute penerbangan Makassar Wakatobi. Sekda Sultra Asrun Lio yang didampingi Kadis Perhubungan Sultra Muhammad Rajulan menerangkan hasil rapat koordinasi antara Pemprov Sultra bersama Pemkab Wakatobi telah menyepakati adanya alokasi anggaran dalam bentuk subsidi 2 miliar rupiah untuk membantu Pemkab Wakatobi yang juga siap memberi subsidi 4,5 miliar rupiah demi kelancaran penerbangan Kendari Wakatobi. Sekda Sultra ini mengatakan, guna mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan di Sultra, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pelayanan transportasi, termasuk diantaranya membuat konektivitas secara bertahap, misalnya saat ini membuka rute penerbangan Makassar Wakatobi dan tidak menutup kemungkinan ke depan Denpasar Wakatobi. Menurutnya hal ini dibarengi dengan perbaikan fasilitas maupun infrastruktur, koordinasi berbagai pihak terkait hingga promosi pariwisata sehingga diharapkan mampu mengundang lebih banyak lagi wisatawan untuk berkunjung ke Wakatobi termasuk destinasi wisata lainnya yang ada di Sultra. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebagai ujung tombak Bawaslu, pengawas TPS dituntut untuk menjaga integritas dan netral. Pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.